Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah seseorang bisa menafsir Al-Quran? Jawabannya tidak bisa. Apakah seseorang boleh menafsir Al-Quran? Jawabannya nggak boleh. Karena yang paling tahu tentang Al-Quran itu adalah Allah. Yang menafsir, yang mengerti tentang Al-Quran itu hanya Rasulullah. Kita hanya bisa mengambil pengetahuan itu dari Rasulullah. Sepakat tentang itu. Dan orang-orang yang diizinkan mendapatkan Al-Quran, ya, tafsir tentang Al-Quran itu adalah orang-orang pilihan. Ulama yang bertakwa yang mendapatkan izin dari Allah. Pertanyaan selanjutnya, apakah seseorang boleh menafsir ayat Al-Quran? Jawabannya boleh. Apakah seseorang bisa menafsir ayat Al-Quran? Jawabannya bisa. Ayat Al-Quran, bukan Al-Quran. Sehingga apa? Kalau ada yang, dan itu pernah tersampaikan kepada saya, kamu wanita tapi kok bisa menafsir Al-Quran? Saya bilang, saya tidak menafsir Al-Quran. Na'udzubillah, saya tidak punya kemampuan dan saya tidak berani menafsir Al-Quran. Karena Al-Quran itu definisi di kepala saya, Al-Fatihah sampai Anas utuh, tidak bisa terpenggal. Yang saya bisa lakukan itu adalah menafsir ayat Al-Quran. Menafsir ayat Al-Quran. Alat yang saya gunakan apa? Di belakang saya ini buku pengetahuan banyak. Ya, ada buku matematika, statistik, metodologi penelitian yang tidak pernah dipelajari oleh orang-orang yang belajar di kajian, ya, di masjid. Ini hanya ada di perguruan tinggi tentang ilmu metodologi penelitian, tentang ilmu riset, tentang ilmu statistik. Di sini juga ada buku bahasa Inggris, bahasa Arab, buku motivasi, buku motivator. Itu semua saya pelajari, saya mengamati tulisan-tulisannya, pesan-pesannya seperti apa, urutan-urutannya seperti apa, saya amati, kemudian saya bandingkan dengan Al-Quran. Allah memberikan izin, memberikan saya waktu untuk menyaksikan Al-Quran. Ini adalah Al-Quran kado ulang tahun yang diberikan oleh seorang mantan Rektor Muhammadiyah Kupang. Saya melihat beliau memberikan keikhlasan kepada saya mempelajari ini. Jadi ada Al-Quran yang kadang diberi, kita memberi atau kita diberi Al-Quran, kadang tidak terbaca. Itu mungkin bisa dilihat niatnya di dalam. Kalau ini hanya pengalaman, ya. Kalau ini memang waktu itu ada momen yang terasa oleh saya tentang keikhlasan beliau memberikan saya Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang Al-Quran itu juga mengalir, ya. Semoga Allah menerima apa yang saya sampaikan dan mengalir kepada beliau, mantan Rektor Muhammadiyah Kupang. Nah, teman-teman juga kalau mau belajar Al-Quran, usahakan supaya bikin ranking, ya, ilmu pengetahuan apa yang dikuasai, kemudian lihat di dalam Al-Quran wujudnya seperti apa, lihat bagaimana orang mempraktikkan ilmu pengetahuan umum tadi. Nah, buku-buku ini saya amati bagaimana orang menjalankan ilmu pengetahuan umum. Itu juga saya kemudian sintesiskan, saya gabungkan kepada Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi teman-teman untuk mencoba memahami, menafsir ayat Al-Quran. Kan sudah diingatkan, ya, sudah ada sinyal di dalam surat Al-Qamar itu bahwa Al-Quran ini mudah. Nah, kita ngambil yang mudah. Contoh yang sederhana. Langit, as-sama. Kan kita tidak perlu mencari ulama. Siapa sih yang bisa menafsirkan langit itu apa? Siapa sih yang bisa menafsirkan air hujan itu apa? Siapa sih yang bisa menafsirkan tentang pena itu seperti apa? Kan itu sudah Allah siapkan di hadapan kita. Itu aja dulu yang kita gunakan, kita manfaatkan. Yang pasti di dalam belajar Al-Quran, di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari itu, kosakata yang sering ditanamkan di dalam hati itu kejujuran. Di dalam interaksi, dalam apapun itu, konsep kejujuran itu luar biasa untuk diterapkan, ya. Tetapi memang sakit, sama seperti orang yang sabar. Orang yang sabar itu kan perjuangan, ya, untuk bisa mendapatkan hasilnya. Begitu juga dengan orang yang menjalankan nilai-nilai kejujuran, sakitnya juga sama seperti orang yang sabar.
Mudah-mudahan ini bermanfaat, menyenangkan. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.